Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi kita kembali lagi membahas tentang rukun iman dengan Islam secara hakikinya. Artinya begini, yang mana lebih dahulu, rukun Islam kah, rukun iman kah? Jadi rukun iman, rukun Islam ini penting di dalam ilmu-ilmu daripada pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Nah, kemudian timbul pertanyaan, iman dulu kah atau Islam dulu, atau Islam dulu atau iman? Nah, kalau kita runtut kembali ke sejarah awal, kapan sebenarnya ada rancangan ya? Kapan sebenarnya ada rancangan rukun iman itu ada 6, rukun Islam ada 5. Kemudian siapa yang merancang itu? Dari mana dapatnya? Nah, jadi kita kembali ke sejarah ya hadirin. Jadi yang pertama kali merancang itu sebenarnya banyak ulama-ulama, tobiin banyak. Namun yang paling terkenal itu, yang paling terkenal dalam merancang itu adalah Imam Asy'ariyah. Jadi beliau inilah yang mempopulerkan, merancang rukun iman dengan rukun Islam. Diambil dari mana? Tentunya dari hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam Kutubus Sittah, di Sunan Ahmad, diambil hadis-hadisnya. Kemudian di Sunan Tirmizi, Sunan Bukhari diambil. Nah, di Sunan Bukhari itu hadis tentang Sayyidina Jibril, hadis Jibril itu berbeda. Namun sebenarnya anunya satu. Di hadis-hadis lainnya, di Sunan Ahmad, kemudian di hadis Arba'in bahkan itu ada hadis Jibril, itu berbeda-beda. Dan setiap membahas tentang rukun iman berbeda-beda. Kalau di Sunan Ahmad keadaan itu rukun imannya hanya 3 disebutkan di situ. Kalau di Sunan Bukhari hanya begini-begini dan sebagainya. Intinya yang mempopulerkan itu dan merancang rukun iman itu ada 6, rukun Islam ada 5, itulah paham daripada Imam Asy'ari. Nah, inilah yang kita pakai sampai sekarang. Nah, beda lagi kalau golongan-golongan yang rukun-rukunnya itu ditambahi, ada juga dikurangi. Ada yang seperti itu, ada bang, ada yang menambah, ada yang mengurangi. Jadi itu terserah mereka dan sebagainya. Kita tidak fokus kepada penyalahan sesuatu, tidak. Kita fokus kepada rukun iman 6, rukun Islam 5. Nah, apakah iman dulu baru Islam atau Islam dulu baru iman? Nah, di sini kita kembali lagi ke sejarah bahwa tauhid dulu baru bersyahadat, baru Islam. Kalau tidak bertauhid, artinya tidak mengetahui tentang rukun iman ini. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, yakin kepada Allah. Sebelum kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, ya, harus untuk mengenal Allah, harus untuk mentauhidkan daripada Allah itu. Bukan Allah itu kan sudah tauhid, sudah esa. Bukan ini secara bahasa mentauhidkan Allah, mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan asma Allah, mengesahkan af'al Allah. Kemudian pergi kepada rukun iman yang kedua. Iman, percaya kepada malaikat-malaikatnya dan menyaksikan betul-betul hakikat malaikat pada diri. Nah, kemudian kitab-kitabnya Allah itu ada yang kauniyah, ada qauliyah. Kauniyah itulah kitab-kitabnya yang tanpa baris, tanpa lafaz, tapi bisa dibaca. Kemudian beriman kepada Nabi dan Rasul. Baru ke hari akhir. Kemudian qada dan qadar. Nah, ini semua harus beres dulu nih, kita punya tauhid rukun iman ini. Ketauhidan ini, ketunggalan ini harus betul-betul beres. Baru setelah mengetahui paham itu, baru Rasulullah ajarkan untuk bersyahadat, penyaksian di situ.
Syahada yushahidu. Syahada yushahid. Jadi betul-betul menyaksikan. Baru ketika sudah betul kita punya penyaksian ini, penyaksian di sini sudah betul, maka itu semua amalan-amalan, ribuan amalan pun akan betul. Amaliyahnya sudah betul. Karena kuncinya di dua kalimat syahadat. Karena dua kalimat syahadat inilah orang ketika mengucapkannya, bukan hanya mengucap, menyatakan dan menyaksikan benar-benar lurus betul-betul dia punya syahadatnya, maka dia ini sudah dikatakan mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi dia sudah mati sebelum mati. Makanya kita pernah bilang bahwa pedang yang paling tertajam itu adalah dua kalimat syahadat yang mampu meng-KO orang itu. Rasanya ketika dia bersyahadat sudah tidak ada lagi dia di situ. Makanya dikatakan mati sebelum mati. Dianya di situ perasaan makhluknya, keakuan makhluknya, bahwa dia yang menyatakan saksi. Jadi kalau ingin bertemu Allah itu tidak akan bisa hadirin kalau bukan dari unsurnya sendiri, unsur keilahian itu sendiri. Di mana unsur keilahian pada diri? Sifat 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, inilah unsur ilahiyah. Nah, inilah yang mampu kembali kepada Allah. Bukan pikiran, perasaan kita, bukan jiwa. Jiwa tidak akan bisa melihat Allah. Jiwa itu melebur kepada ruh, nyawa. Nyawa melebur kepada sir. Jadi yang mengantar jiwa ini adalah nyawa Rasulullah. Ada sebagian kalau mengatakan Khidir, begitu. Khidir Rasulullah itu sama sebenarnya, guru sejati. Nah, yang mengantarkan jiwa kita ini untuk menuju kepada hadirat Allah, melebur, ya, itu adalah ini Rasulullah ini, guru pembimbing ini, Khidir ini. Itu yang mengantarkan kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini hakikat Muhammadiyah yang dimaksud hakikat Khidiriyah, bukan kezohirannya. Ini kita bicara hakikat. Kalau bicara syariat, ya semua sudah tahu. Baginda Nabi SAW hakikatnya tiada lain juga Nur Muhammad, bahkan yang paling sempurna. Nabi Khidir juga seperti itu. Nah, jadi kita bicara di sini. Memang lebih penting betul iman itu dulu, baru amal. Karena ketika iman ini tidak beres, tauhid tidak beres, amal itu cacat. Maka paling pentingnya ini, sebelum bertauhid, otomatis ya, harus ada keilmuan dulu. Ilmunya apa? Ilmu tauhid. Bagaimana caranya mengenal Allah, bagaimana ini dan sebagainya. Itu keilmuan. Baru setelah ilmu itu dan paham dia, alhamdulillah, baru di situ menyatakan. Ketika sudah paham, melihat daripada Allah itu. Kan awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu apa? Sebenar-benarnya ma'rifatullah itu apa? Mengenal Allah. Ma'rifatullah itu ma'rifat zat. Jadi harus ma'rifat zat dulu. Kalau tidak ma'rifat zat, tidak bisa. Tidak bisa kita bersyahadat. Kemudian ada juga yang kita itu sering kelirunya di sini. Kita tahu zat dan sifat tidak bercerai. Ya, secara keilmuan tahu. Kita tahu bahwa Allah Muhammad, diri zohir itu Muhammad, diri batin Allah. Namun tidak betul-betul menyaksikan yang mana Allah, yang mana zat yang bernama Allah itu. Mas, kamu itu kelewatan loh. Di situ kan di dalam hadis dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan tentang ciptaanku, jangan kau pikirkan tentang zatku. Di sini kita tidak diajarkan berpikir tentang zat. Tidak.
Kalau zat itu dipikirkan, setengah mati kamu pikirkan, kamu akan gila, tidak bisa. Bagaimana mau digambarkan zat? Sementara dia laisa kamitslihi syai'. Sementara tidak berwarna, tidak bertempat. Bagaimana mau dipikir kalau tidak labaga, tidak beleng-beleng itu otak? Jadi tafakkaru fi sifatillah, sifatnya Nur Muhammad. Itu yang diinikan, yang dikaji itu sifatnya. Makanya ada lahir tauhid apa? Sifat 20, 50 aqaid. Itu yang dikaji. Sifat-sifat Allah 20 sifat wajibnya. Supaya apa? Kita tidak terjerumus ke dalam lembah kemujassimahan Tuhan. Mengatakan bahwa Tuhan bermakhluk seperti makhluk. Oh ada anunya mas, hadis qudsi itu, bahwa rupaku itu serupa dengan rupanya Adam, itu serupa dengan rupaku. Nah, rupa di sini Rasulullah yang diribatin, bukan Allah, bukan sebenarnya Allah. Rasulullah yang batin itu serupa dengan Adam, maksudnya ini jasmani. Jadi diri batin itu serupa dengan diri zohir. Nah, fotokopinya persis betul-betul. Diri batin serupa dengan itu. Jadi ketika kalimat-kalimat di hadis qudsi atau apa, makanya kan perlu dikias. Kiasnya apa? Artinya apa? Kemudian menurut para ijma apa? Kebanyakan para ulama itu apa pendapatnya beliau-beliau, ijma'nya. Situ kita ikut. Tapi kalau tidak sependapat dengan ijma, ya silakan saja, punya anu sendiri kan. Kita tidak salahkan, kita tidak kanan kiri deh. Artinya itu paham masing-masing lah. Nah, jadi begitu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya ma'rifatullah. Kemudian kita di sini tidak membahas tentang Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Karena Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, sebenar-benar diri-dirinya Tuhan itu tidak akan ada yang bisa tahu. Lah kok bisa mas? Ya, tidak akan bisa. Zat Allah saja, laisa kamitslihi syai', itu tidak bisa dipikirkan, hanya bisa disaksikan. Ini zat. Apalagi Tuhannya zat, yang punya zat, yang menjadikan zat itu, mentajalikan zat itu sendiri. Nah, sejatinya, maha sejatinya Rabbul Izzati, sebenar-benarnya Tuhan itu tidak bisa dikenali. Tidak akan ada yang bisa mengenal Tuhan. Siapapun makhluk itu tidak akan bisa, kecuali Tuhan dengan sendirinya. Nah, kalau dimaksud melihat Allah dengan penglihatan Allah, itu Allah. Oh beda kah mas? Secara ilmu kalam beda, namun tiada lain. Allah dengan Rabbul Izzati, karena dia juga itu tajallinya. Allah ini nur Tuhan. Allah ini nama dari nur Tuhan. Allah itu ismu zat, nama zat, nama bagi zat Tuhan. Sementara dikatakan dalam hadis qudsi, ya, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, tapi sembahlah aku, akunya itu yang Rabbul Izzati. Jadi yang disembah itu ini kata-kata kiasan, kita disuruh menyembah Rabbul Izzati itu kiasan, padahal al-abidu wal ma'budu wahid. Artinya kiasan, yang disembah, yang dipuji-puji, yang dihantarkan semua puji-pujian dan sebagainya itu hanya kepada Rabbul Izzati, Raja Cahaya. Ini tamsilan. Kalau Pangeran Cahaya kan yang zat itu, kalau Raja Cahaya kan yang Rabbul Izzati, begitu. Tamsilan, bukan cahaya, bukan. Tamsil. Itulah sebenar-benarnya. Itu suwung mas, bukan di atas suwung. Tidak bisa lagi dijelaskan. Suwung saja mau dijelaskan itu paling begini, gini, kode-kode, latain, ahadiyah, dikode, belum menyata, suwung, atau kosong sekosong-kosongnya. Tapi bukan kosong tidak ada, atau maha ruang, maha suci, yang meliputi segala sesuatu itu. Nah,
Ini zat. Bagaimana dengan Tuhannya zat? Nah, itu tadi bukan mengenal Tuhan yang sebenarnya Tuhan, tapi nur Tuhan. Jadi yang bernama Allah itu nurnya, bukan Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Paham? Karena Tuhan yang sebenarnya, sang aku Rabbul Izzat itu yang sebenarnya tidak bernama. Jangan salah sembah, jangan salah puji. Makanya tidak boleh tertahan di nur. Tidak boleh tertahan di nur Muhammad, tidak boleh tertahan di nur Allah. Tidak boleh, harus kepada yang sebenarnya Allah. Nah, nur ilahi atau nur Allah ini yang bernama Allah. Nurullah itulah yang bernama Allah. Nur zat Allah itulah yang bernama Allah. Ismu zat. Jadi Allah itu ismu zat, nama dari zat, bukan nama Tuhan. Karena Tuhan itu tak bernama, kemudian mentanjalikan dirinya, menamakan dirinya Allah. Nurnya itu dinamakannya Allah. Jadi Allah itu nur. Nah, kemudian nur ini meliputi lagi, bertajalli lagi menjadi nur Muhammad. Dari nur Muhammad nyatalah alam semesta itu. Nah, jadi begitu. Jadi alam semesta ini bayangan dari wujud Muhammad. Nah, wujud hakiki. Alam semesta ini bayangan, Pak. Kelihatannya ada tapi tidak ada. Pembohong ini dunia. Artinya bayang-bayang. Artinya sihir yang nyata. Makanya timbullah berbagai perasaan di jiwa, pikiran itu tentang sihir-sihir ini. Khawatir kita, rasa takut, rasa gelisah, rasa ini dan itu dan sebagainya, itu adalah rasa-rasa tercela. Artinya rasa-rasa dunia, keduniawian. Karena sejatinya manusia cahaya. Manusia yang sebenar-benarnya cahaya itu sendiri. Ini kita cahaya ini tamsilannya, bukan cahaya. Artinya itu tamsil saja, nur. Nah, jadi dia yang telah meleburkan jiwanya, mengorbankan jiwanya, ya. Betul-betul karam, lebur di situ. Maka itulah yang disebut insan kamil. Itulah yang dikatakan kesempurnaan. Maka sebelum berislam secara indallah di sisi Allah, tauhidnya perbaiki. Tauhid itu masuk dalam kategori kita makrifat dengan hakikat itu. Bagi itu akidah, belajar kita supaya kita ciri-cirinya itu tidak melenceng. Jangan sampai mengatakan, saya melihat kembaran saya terus mengatakan Allah, atau kita membayangkan dulu kembaran baru kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu masih Rasulullah, itu Nur Muhammad. Sementara zat yang bernama Allah itu tidak berbentuk. Sedangkan Nur Muhammad itu sebelum masuk kepada jasad itu tidak berbentuk. Cuma masih sifat namanya. Nah, kalau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sifat menyaksikan zatnya. Jadi Rasulullah itu yang naik saksi, yang menyatakan, melihat, menyaksikan sifat. Baru sifat itulah yang menyaksikan zat, baru sifat itu lebur, zat menyaksikan sifat. Artinya ini dalam konteks hakikat. Kalau konteks ma'rifat, ya yang menyaksikan, yang disaksikan satu juga, aku yang maha sejati itu. Begitu. Maka begitu hadirin mukalla Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari kita. Mudah-mudahan diberikan sama-sama kita semua keselamatan, keberkahan dan sebagainya, pencerahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.